Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, perkenalkan nama Ibu Ola. Ibu mengajar IPA dari kelas 74, 75, 76, 77, 78, dan 79. Dan Saya sendiri Ibu Anggi, nama lengkapnya Ibu Anggi Yuliani Pramita. Ibu mengajar IPA dari kelas 710 sampai kelas 716. Oke, di masa pandemi ini sekolah tidak mengadakan pembelajaran secara tatap muka dikarenakan dari pemerintah pun tidak menghimbaukan untuk kita bertemu atau tegur sapa. Jadi selama pembelajaran masa daring, Ibu harap kalian tetap semangat untuk mempelajari pelajaran IPA bersama kami ya. Halo anak-anak, sekarang kita masuk bab pertama, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana pentingnya dan tujuan kamu belajar IPA. Mohon disimak ya. Tujuan pembelajaran IPA yaitu yang pertama kamu harus tahu dan memahami konsep dari pengukuran itu tersendiri. Contohnya, apa saja sih yang kalian bisa amati seperti diri kalian, makhluk hidup dan lingkungan fisik di sekitar kalian. Misalnya dengan cara observasi. Apa sih observasi itu? Observasi merupakan cara kalian untuk mengamati di sekitar kalian. Kemudian menyajikan hasil dari pengukuran terhadap besaran-besaran pada diri sendiri, makhluk hidup dan lingkungan fisik dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan yang baku. Nah, untuk pengertian dari satuan baku dan satuan tidak baku akan Ibu jelaskan pada pertemuan selanjutnya ya. Silakan buka buku paket kalian halaman 3. Di situ terdapat penyelidikan IPA. Nah, dalam penyelidikan IPA, Ibu ingin mengambil contohnya. Coba kalian amati adik kamu, ayah, atau ibumu. Apa sih yang diamati? Yaitu denyut nadinya, tinggi badannya, kemudian warna rambut atau panjang rambutnya. Dengan hasil pengamatan ini, dari berbagai pertanyaan selanjutnya pasti akan muncul. Pertanyaan-pertanyaan tersebut misalnya, jika adikmu atau ibumu sedang berlari, apakah cara bernapasnya tetap ketika dia tidak berlari atau sedang duduk? Kemudian, apakah denyutnya juga berubah? Nah, dengan melakukan penyelidikan lanjutan, kamu akan memperoleh pemahaman yang makin lengkap tentang yang kamu amati. Sebenarnya dengan cara seperti inilah IPA pasti bisa berkembang, bahkan dengan cara ini IPA akan berkembang. Contoh lainnya, pada proses penyelidikan ilmiah IPA, contohnya pengamatan. Kamu harus melakukan pengamatan. Ibu beri contoh ketika kamu mengamati di luar daerah rumah kamu atau di luar sekitar rumahmu. Nah, dalam pengamatan tersebut, maka kamu melibatkan panca inderamu untuk melakukan pengamatan. Contohnya, kamu mengamati pohon, berarti apa yang kamu lihat? Yaitu dengan mata. Nah, yang kedua, kamu membuat inferensi. Nah, inferensi tersebut merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan kamu. Contohnya, kamu memprediksi, wah, ternyata aku mengamati pohon. Kamu mempertanyakan, apakah tumbuhan tersebut bisa berbuah terus-menerus? Apakah tumbuhan tersebut bisa terus tumbuh ke atas? Apakah batangnya bisa menjadi tebal dan sebagainya.
Nah, dari hasil pengamatan kamu dan kemudian kamu membuat prediksi, kamu harus mengomunikasikannya dengan orang terdekat kamu, baik secara lisan atau tulisan. Dari semua diskusi tersebut akan mendapatkan hasil termasuk data yang disajikan berupa tabel, grafik, bahkan gambar yang relevan. Dengan mempelajari IPA, kamu mampu untuk yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Kedua, memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Ketiga, menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh? Keempat, berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Banyak kajian IPA yang menjadi objek penelitian. Objek tersebut dapat berupa makhluk hidup atau benda yang sangat kecil, misalnya virus, bakteri, atom, bahkan partikel yang menyusun atom. Objek yang diamati dalam IPA juga dapat berupa benda yang berukuran besar, misalnya lautan, bumi, planet-planet, bulan, matahari, sampai jagat raya ini. Objek IPA yang dipelajari sangat luas, meliputi objek renik hingga jagat raya seisinya. Namun, kajian IPA dibagi dalam kelompok-kelompok ilmu sebagai berikut. 1. Fisika, mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. 2. Kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. 3. Biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. 4. Ilmu bumi dan antariksa, mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Oke,